Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Huda dari TI 18E Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan teman saya. Nama saya Ahmad Riyadi, saya dari TI 18E. Di sini kami akan menjelaskan analisis break-even point tentang usaha waralaba cappuccino cincau. Ya, jadi tugas ini adalah salah satu tugas akhir dari mata kuliah ekonomi teknik untuk melengkapi ujian akhir semester. Untuk profil usahanya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Check it out. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis break-even point pada usaha waralaba cappuccino cincau. Untuk profil usaha, apa sih itu Nanoponicino? Nanoponicino adalah brand minuman cappuccino cincau racik asal Kendiri, Jawa Timur, yang saat ini menjadi favorit di wilayah Indonesia. Saat ini manajemen Nanoponicino mengembangkan bisnis dengan konsep kemitraan untuk berbagai sukses dengan calon pengusaha minuman di seluruh Indonesia. Untuk visinya, menjadi peluang bisnis terbaik di bidang minuman cappuccino cincau racik. Untuk misinya, yang pertama, menggunakan bahan baku berkualitas untuk menjaga cita rasa produk. Yang kedua, membuat panduan operasional terlengkap dan paling mudah diaplikasikan ke seluruh mitra usaha. Yang ketiga, meluaskan jaringan kemitraan ke setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Yang keempat, menerapkan pelayanan prima, pembeli adalah raja, sebagai standar pelayanan konsumen. Yang kelima, menerapkan manajemen pendampingan mitra sampai dengan sukses mengelola outletnya. Untuk cara pembuatan sendiri, di sini kita ada contohnya. Yang pertama, ambil bubuk cappuccino, salah 1 sendok tak rata press, masuk ke blender. Ambil gula pasir 1 sendok takar, munjung masuk ke blender. Ambil es batu yang sudah dipecahkan sebanyak batas jempol. Tambahkan air putih secukupnya dengan sampai penuh cupnya. Masukkan es batu dan air ke dalam blender. Lalu nyalakan blendernya sekitar 1 menit sampai esnya cukup halus. Lalu masukkan cincau yang sudah diparut ke dalam cup 1 sendok takar. Berikan susu coklat cair secukupnya. Masukkan es gula dan bubuk cappuccino cincau yang sudah di blender ke dalam cup yang berisi cincau dan susu coklat cair tadi. Lalu di sini es cappuccino cincau sudah siap disajikan. Analisis SWOT, kelebihannya, rasa cappuccino cincau yang lain dari yang ada. Cincau yang digunakan adalah cincau hijau dengan kualitas terbaiknya. Yang ketiga, menggunakan gula asli tanpa pemanis buatan. Untuk kelemahannya sendiri, produk ini tidak bisa tahan lama dan rasanya kurang variatif. Untuk peluangnya, produk cappuccino cincau sangat diminati masyarakat Indonesia karena sesuai dengan selera orang Indonesia. Selain itu, cincau adalah makanan yang dapat menyegarkan dan sehat, sehingga cappuccino cincau ini adalah usaha yang menjanjikan untuk setiap eksis bisnis di Indonesia. Untuk ancamannya sendiri, munculnya minuman lain yang mengandalkan varian rasa. Karena cappuccino cincau itu cuma adanya 1 rasa, jadi ditakutkan ada munculnya minuman lain yang mengandalkan varian rasa. Untuk biaya produksi sendiri, di sini kita dapat lihat untuk yang pertama, biaya sablon atau ukuran 16 oz, harga per paknya 20.000 sama biasanya terdapat 50 cup. Yang kedua, sedotan berharga 12.000 per 200 biji. Harga per 50 unitnya 3.000. Untuk cappuccino plain, yaitu harganya 65.000 per 1 kilo atau per 20 gramnya sama dengan 50 cup. Jadi harga per 50 unitnya atau per bungkusnya ialah 65.000. Untuk gula pasir, harganya 12.000 per 50 cup, yaitu 12.000. Susu kental manis coklat berharga 8.000 per 50 cup, jadi Rp 8.000. Untuk cincau hitamnya sendiri berharga 40.000 bisa menjadi 100 cup. Untuk harga per 50 unitnya 20.000.
Untuk es batunya sendiri berharga 1.000, dan itu satu bungkus es batu bisa menjadi 10 cup. Jadi untuk harganya sendiri per 50 unitnya 5.000. Untuk air mineral atau isi ulang galon 4.000, atau per galonnya 20 dapat 200 cup. Yaitu untuk 50 unitnya kita dapatkan angka 20.000. Total biaya produksi atau HPP per 50 cupnya adalah 133.020. Untuk HPP per cupnya yaitu Rp 2.660. Untuk rincian biaya sendiri di sini, untuk modal awalnya kita butuhkan modal Rp3.526.641. Untuk bot atau tempat dagang kita perlu membelinya yaitu dengan harga 1.500.000. Untuk seller gelas plastik berharga 1 juta. Untuk plastik cup seller 125.000. Untuk box esnya sendiri kita beli yang 200.000. Untuk toples plastik besar 3 kali 100.000, 300.000. Untuk blender 200.000. Stand banner 150. Sendok nasi 20.000. Untuk alat pemecah es sendiri 30.000. Total Rp3.525.641. Untuk di sini karena cappuccino cinconya sudah bisa dibilang diminati banyak orang, jadi sini kita perlu karyawan. Untuk gaji karyawannya sendiri bekerja seharinya 8 jam dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi untuk biaya per jamnya Rp 5.000 kali 8 jam per 30 hari. Jadi gaji karyawannya satu bulannya 1.200.000. Untuk sewanya sendiri, sewa tempatnya ukuran tanahnya 3 kali 3 meter persegi yang kita bayar per bulannya 300.000. Biaya lain-lain seperti listrik, kebersihan, sampah itu kita totalin 150.000. Untuk biaya tetap per bulannya ialah 1.650.000. Untuk analisis BEP-nya titik impas dalam unit yaitu F per P kurangi V. Untuk V sendiri ialah biaya tetap. Untuk P harga jual atau per unit. Untuk V biaya variabel per unit. Titik impas dalam unit ialah 1.065.000 per 5.000 dikurangin 2.660. Total 1.650.000 per 2.660 sama dengan 620,3 unit. Kalau dibulatkan kita menjadi 620 unit. Untuk titik IPA sendiri dalam RP total biaya tetap per biaya variabel per unit per harga jual per unit yaitu 1.065.000 per 1 kurangin 2.660 per 5.000 sama dengan 1.065.000 per 1 kurangin 0,532. 1.650.000 per 0,465. Jadi total keuntungannya menjadi 3.525.641. Oke, ya tadi itu salah satu presentasi dari kami. Kok salah satu sih? Ya itu tadi adalah presentasi dari kami yaitu tentang Menganalisis break even point pada usaha mie ayam. kopi ayam, cappuccino cincau. Begitu. Jadi di presentasi kami intinya kita menghitung berapa banyak biaya produksi, biaya untuk melakukan sebuah penjualan dan kapan biaya itu kembali ke titik impasnya itu diproduksi keberapa di bulan keberapa. Jadi seperti itu. Oke, di masa pandemi ini sekiranya mohon maaf kalau video ini kurang banyak kurangnya, lebih kalau dilebih-lebihkan jadi kayaknya nggak ada lebihnya deh.
Udah, mohon maaf atas kekurangan video ini. Di saat masa pandemi seperti ini, mari kita sama-sama semangat belajar dalam menggunakan sistem daring dan jangan Betul. Intinya jangan Ya, lulus, kita jangan tetap lulus. semangat Oke. mencari ilmu. Apaan sih? Mungkin cukup sekian dari kami, video presentasi dari kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.